Perbedaannya banyak mas, sangat banyak. Contohnya nih, ya apa? Contohnya yang dikeluhkan teman-teman saat ini gaji basic. Aduh, mumet pikiran gak nutut, pindah pengen gaji luwih 3 meter ke atas, 3 juta ke atas maksudnya ya. Kan nggak munafik mas ya. Iya. Dengar-dengar nih, sampean kan dulu udah pernah ikut UT. Nah itu ceritanya gimana? Terus sekarang katanya udah mau kuliah lanjutin lagi. Nah itu awal mula kok sampean punya niatan ke UT itu gimana? Terus mau lanjut lagi itu gimana? Siap. Jadi gini ya mas ya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke podcast BEM Kausa. Saya Putra dan ditemani oleh Mas Saiful Karim bersama narasumber kita pada kali ini yaitu Mas Parindra Sidik Cahyono. Nah, Nama kenalnya Bajindul. Kalau teman-teman tahu, beliau ini juga salah satu YouTuber. Apa Mas YouTubernya namanya? Namanya Gokil Abis. Oh, Gokil Abis. Iya. Jadi jangan lupa subscribe juga, yaitu di sini Gokil Abis dan di sini juga ada podcast BEM Kausa gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Putra. Mas, terima kasih. Ya begini Mas. Jadi saya mau tanya-tanya nih. Saya ini kan seorang YouTuber. Nah, cerita awalnya gimana sih? Sampean kok bisa jadi seorang YouTuber tuh gimana? Cerita awalnya itu sejak tahun 2013 saya udah mengenal yang namanya YouTube mas. Lah cuman belum tahu kalau YouTube itu memang bisa dipundi-pundi uang. Karena di tahun 2013 yang lalu itu kan memang HP yang paling canggih di tempat kita saat itu kan masih Symbian. Masih HP kupat. Nokia 7610 HP kupat ya. Itu paling bagus di tahun 2013. Jadi untuk bermain YouTube dan lain sebagainya itu termasuk sangat berat di kala tahun itu. Iya betul. Berhubung dulu saya di Korea pas di 2013, peganglah yang namanya HP Android. Apa itu HP-nya? Samsung Note 1 saat itu udah termasuk keren, gaji setengah gaji saya. Tapi kalau saat ini kan nggak terpakai ya Samsung Note 1 kan. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman kan. Disitulah saya kenal yang namanya kamera dulu. Sering main kamera, fotografer, foto model-model gitu. Tapi kalau punya kamera keahlian foto tanpa kita gak kenal Photoshop, mengedit, kan percuma. Kamera buat apa? Harus bisa bersatu kan? Soalnya mentah banget ya. Mentah banget. Nah, disitulah saya beli komputer, mainlah Photoshop, paham tentang efek, tentang saturation, bayangan, shutter speed dan semuanya paham. Dan disitulah mas, foto saya upload di Facebook, kenalnya masih Facebook. Ternyata dampak positif, bagus. Disitulah muncul keinginan, kepingin jadi yang namanya video shooting, fotografer. Tapi video shooting fotografer bisa moto, bisa ngedit Photoshop. Tapi kalau kita nggak bisa ngedit di bagian frame video, gimana untuk videografernya? Nah, bermainlah di software edit video, ngupload di video, ternyata respon baik, banyak follower yang ngikutin di Facebook. Kenapa mas nggak bermain di YouTube aja, ada uangnya? Disitulah beralih ke YouTube. Karena YouTube, ya alhamdulillah. Yang dulu tujuannya itu dapat bombongan teman, bisa dapat pundi-pundi uang, di situ malah menghalalkan segala cara. Karena terlalu fanatik, uang. Jadi yang dimana bukan video saya, video yang ramai di Facebook saya ambil, saya upload di YouTube. Kan soalnya jadi pikirannya di keuangan terus. Lambat laun, ternyata saya menyadari ada yang komen, video siapa itu diambil, kok nggak izin, nggak punya. Wah ini nggak sesuai dalam pribadiku. Mending video apa adanya, wis gak buru itu tujuannya buat kenang-kenangan. Nah intinya nggak beralih ke keuangan, berapapun viewernya, berapapun pendapatannya nggak mandang itu. Butuh ngupload data diri, profil,
adanya gini ya gini, sekarang jadi kenang-kenangan. Tujuannya motivasi untuk buat YouTube seperti itu. Ini Mas Bajul kan udah lama banget ya di Korea ya. Ini mungkin bisa ini diceritain perjalanannya di Korea ini dari tahun berapa, terus sempat pulang di Indonesia berapa tahun, dan kenapa akhirnya bisa kembali ke Korea lagi, ini gimana ceritanya Mas? Oke, siap. Mungkin bisa diceritain. Saya di Korea awal dulu 2013. Wah. 5 tahun di Korea, 2018 habis. Ya paling senior yo junior lah sekarang ya. Itu 5 tahun di Korea, ya keluh kesahnya ya memang di Korea nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan, kerja nggak ada yang ringan, gaji besar tetap kurang, gaji dikit ngeluh, tergantung diri kita masing-masing. Betul. Kan tahu sendirilah kalian semua kan. 2018 pulang, saya menikah, alhamdulillah keserimpet sama roknya cewek Magetan, nggak bisa kembali pulang. Jadi tetangganya Mas Putra ternyata. Disitulah saya menikah, alhamdulillah dikaruniai 2 momongan. Saya 6 tahun di rumah. 2018 sampai 2024 saya sampai Korea. Kurang lebih 5 tahun 6 tahunan di rumah. Itu ikut ujian X Korea ya? Ikut ujian X Korea. Nah, terus kenapa kok bisa kembali lagi ke Korea? Karena waktu habis pulang dari Korea 6 tahun di rumah itu bukan waktu yang singkat. Lama. Ya kan, jadi kita udah yang mengetahui bisnis ini, bisnis itu, bisnis itu. Nek dianggap cukup, modal dari Korea selama saya di rumah dianggap cukup. Tapi cukupnya dari angan-angan saya nggak cukup untuk beli tanah lagi. Berarti ngejarnya investasi ke tanah ya? Iya, gitu loh Mas. Aku nggak munafik. Di rumah serba kecukupan, bisa nabung. Ketika udah punya tabungan, ada tetangga jual tanah. Kalau kita bisa beli, ngapain nggak kita beli? Benar juga. Ya kan, tujuannya kita punya tabungan banyak. Kalau nggak dibuat aset, cuma buat tabungan uang doang. Buat apa arti uang itu tadi? Tetap kan tanah. Ya, soalnya tanah tuh ini ada capital gain-nya. Makin lama gain-nya makin tinggi. Benar. Pertama itu, kedua bisa buat passive income, bisa disewakan, tanaman padi kan gitu. Udah. Dari situlah kerja keras, ngumpul, ada orang jual tanah, beli, habis, berputar otak lagi terus. Akhir-akhirnya, mumpung saya masih muda, usia maksimal kan 39, usia saya masih mencukupi, ada kesempatan ujian, dan udah otomatis kita bisa nabung bersih, anggap aja 10 juta, anggap aja bersih, ngapain tidak? Jadi daripada nggak diambil ya, ada kesempatan. Iya kan? Pertama kesempatan nggak akan datang yang kedua kali, kedua usia kita 32-an. Kalau kita gagal di 1-2 kali tes, itu masih ada kesempatan, nggak mepet-mepet amat. Disitulah kenapa saya balik lagi ke Korea, karena mumpung kesempatan, fisik masih kuat, tujuannya buat jangka panjang investasi, why not? Berarti ini buat yang muda-muda kayak kita nih dianjurkan banget buat wajib. gitu. Ya bukan kata saya menganjurkan untuk entry, bukan. Cuman tergantung zaman pengalaman zaman bisnis di Indonesia seperti apa. Berarti kembali ke pribadi masing-masing. Betul. Tapi lebih baik, alangkah lebih baiknya ya, mumpung zaman masih muda, habis 5 tahun di sini, kalau sampean ada usaha apa, coba jalani dulu usaha dulu di rumah. Kan ada kesempatan ke Korea lagi. Tapi kalau sampean full kan di Korea 10 tahun full uang MM-an, pulang ketika sampean ada gagalnya untuk balik kan udah nggak ada kesempatan. Udah. Betul ya, jadi tergantung gimana cara sampean. Jadi ini saran menarik dari Mas Bajendul, intinya kalau kita udah kerja di Korea itu paling enggak 5 tahun dulu kita rasain di Korea, habis itu kita coba mau impian apa usaha. Habis itu setelah kita mengetahui susah payahnya dalam usaha tersebut, nanti misal kita balik lagi ke Korea, kita buat pengalaman, terus kembali lagi ke Korea, misal mau niat kembali lagi ke Korea, kita target apa lagi selanjutnya, seperti itu. Tapi misal kalau kita target
10 tahun, Iya. takutnya nanti kan kita pilek, nggak pernah tahu jalan, gagal, kita udah nggak punya kesempatan lagi. Nah, itu. Jadi ini juga saran menarik nih buat teman-teman. Jadi semangat untuk yang masih di rumah, yang pengen ke Korea, dan terutama yang udah di Korea, ini juga bisa jadi referensi buat kita ke depannya. Tapi dengan garis bawah. Apa sih? Kalau sama habis 5 tahun, hal 5 tahunnya jadi tanah, jadi rumah, jadi mobil, tapi belum ada buat tujuan bisnis apa. Daripada uangmu habis nganggur, proses ke Korea sulit, lebih baik ya balik lagi aja. Kan garis bawah Mas itu. Jadi kembali lagi ke pikiran tentang langkah kita awal dulu nih. Betul. 5 tahun awal ini tujuan kita ini apa? Antara mengumpulkan uang dulu atau apa investasi dulu. Nah, ini. Karena manajemen zaman punya target beda-beda. Nah, beda. Semua baik, kembali langsung juga baik, di rumah dulu, nikah dulu juga lebih baik. Gitu sih Mas itu. Berarti Mas Bajinul sekarang umurnya udah 40-an ya? Ya nggak bisa masuk Korea kalau saya 40. Enggak, saya di Korea baru 1 tahun. Berarti 39, 36. Terlalu boros banget seperti ninja. Ninja itu. Saya kelahiran 92 Mas. Oh 92? Iya. Serius Mas? Serius. Berarti saat ini 33. Oh 33. 32. Soalnya ini ya kelihatan dewasa gitu statementnya gitu. Karena gini, Saman memandang saat ini orang bisa dilihat dewasa sama anak-anak ketika apa yang ada yang Saman lihat. Contoh, Saman saat ini naik sepeda ninja. Saman dicap, masih muda, cah nom. Tapi nih saat ini Saman habis pulang Korea Innova Ribbon, pakai kopiah, pakai ini, bukan anak muda lagi. Iya. Berarti Ya, clear dan cover ya Mas ya? Iya, berarti Saman ketika melihat saat ini seperti saat ini, karena mungkin Saman memandangnya Saman memang koyok bukan anak muda lagi, soalnya berarti Saman udah melihat profilku waktu di rumah, bisnis usaha keluarga. Gitu Mas. Oke ya, jadi itu sangat berpengaruh. Oh iya, ini kabarnya Mas Bajinul iya, ini kuliah lagi nih. Nah, dengar-dengar sampean dulu dengar-dengar nih, sampean kan dulu udah pernah ikut UT. Nah, itu ceritanya gimana? Terus sekarang katanya udah mau kuliah lanjutin lagi. Nah, itu awal mula kok sampean punya niatan ke UT itu gimana? Terus mau lanjut lagi itu gimana? Siap. Jadi gini ya Mas ya. Di Korea itu nggak selamanya perusahaan rame terus. Pasti minggu wajib libur. Betul. Iya kan? Jadi mengisi waktu luang Mas. Pertama mengisi waktu luang, keduanya itu memang ketika kita sama-sama waktu luang, kita main ke tempat teman, otomatis ragat. Kita main ke Dongdaemun, otomatis bawa belanjaan. Ya, betul. Tapi sama-sama ragatnya, sama-sama memecahkan pikiran ben gak budrek di rumah. Kita ikut kuliah, ketemu relasi baru, pengalaman baru, wawasan baru, ilmu baru. Disitulah kita memanfaatkan waktu sih Mas. Kita di sini bisa kerja, makan sendiri, itu bahagianya minta ampun. Apalagi kita bisa kuliah dengan modal sendiri, lebih bahagia. Itu saya kenapa saya ngambil memanfaatkan waktu untuk di UT. Itu tahun berapa sih Mas kalau boleh tahu? Kalau nggak salah aku masuk UT tahun 2014. Oh, berarti masih SMP. Oh, sekarang udah semester 8 nek sampean kemakan dong Mas. Udah semester 8 jujur aja. Lah waktu aku sebelum pulang harusnya kan 4 tahun lulus. Sebenarnya pas saat itu aku habis kontrak lulus sebenarnya. Iya. Cuman saking pinternya aku ya, aku ngomong saking pinternya aku. Iya. Ada 3 mata kuliah, 4 mata kuliah yang harus mengulang. Lah memang pada saat itu mengulang kan nggak bisa 1 semester diulang semua. Iya, benar. Jadwal bentrok nggak boleh diulang. Jadi mata kuliah 4 semesternya bentrok semua. Wah, lama lagi. Akhirnya saya minta pindah, kan bisa dipindah tuh. Kuliah di sini habis kontrak belum lulus gimana Mas ya? Pindah UPBJ. Bisa pindah ke wilayah setempat terdekat kita. Udah dipindah, ternyata nggak sesuai realita. Ketika di rumah wis pikirannya keluarga, mikir ekonomi, jadi wis ribet lagi.
prodinya ilmu komunikasi, ujiannya ekonomi ya Mas? Iya, ekonomi keluarga. Jadi relate gak nih? Tapi alhamdulillah berhubung kita punya komunikasi yang baik, mungkin dampak dari kuliah saya mungkin ya. Iya. Cara melobi, cara relasi kan termasuk ilmu ya Mas ya. Iya. Alhamdulillah dapat rezeki ke Korea lagi. Di situ kita bisa meneruskan yang dulu kita terbengkalai. Kita ada waktu luang lagi, ekonomi udah apa kata bos kita di Korea kan. Kita bisa dipindah lagi ke Korea sini, aktif lagi di sini. Gitu. Kalau dulu tuh kuliahnya gimana sih Mas? Katanya banyak offline-nya ya? Dulu banyak offline-nya, setiap semester itu hari Minggu kuliah TTM. Oh ya, mirip sama kita yang ujian tulis, ujian tulis gitu. Seperti itu. Keren banget nih. Seru dong. Seru. Bisa. Tapi kalau saat ini, jujur saja kalau saya pribadi masa transisi Mas. Iya. Jujur saja masa transisi, karena yang dulu saya tahu itu TTM, ada problem kita langsung ke adminnya jalan, bisa komunikasi, bisa kasih solusi. Tapi kalau saat ini masa transisi online, kita itu harus paham komputer. Kalau kita kelewatan semester gimana? Masa transisi Mas ya. Kalau komunikasinya juga terbatas lewat WhatsApp ya. Lewat WhatsApp seperti itu. Jadi dulu enak bisa ketemu langsung gitu. Aku kira masih gitu. Enak TTM gitu loh. Jadi real kita bisa komunikasi rekan sama teman satu UT gitu sih. Sama siapa juga Mas. Gitu ya, agak lebih marem TTM lah Mas. Tapi kalau kita perkembangan zaman ya kita nggak bisa memungkiri, memang zamannya ya mau nggak mau kita ya mengikut sih, gitu. Itu kalau menurut saya sih Mas. Ini kan Mas Bajidun udah kedua kalinya ya ke Korea. Ini ada perbedaan nggak Mas tentang pabrik yang lama dan pabrik yang baru ini? Terus kesulitan apa aja yang dihadapi selama kerja di pabrik? Perbedaannya banyak Mas, sangat banyak. Contohnya nih, ya apa? Contohnya yang dikeluhkan teman-teman saat ini gaji basic. Aduh, mumet pikiran gak nutut, pindah pengen gaji luwe 3 meter ke atas, 3 juta ke atas maksudnya ya. Kan nggak munafik Mas ya. Iya benar Mas. Aku juga. Tapi yang saya alami perubahan apa di pabrik saya pribadi? Pertama, dulu saya habis kontrak 2018, itu gaji tertinggi UMR 1.300.000. Saya 5 tahun di Korea nerima 2 juta won. Itu dalam 5 tahun cuma 3-4 kali kalau nggak salah. Selama 5 tahun kontrak 2013-2018. Berhubung saat ini saya masuk kerja, Sabtu Minggu libur, berangkat jam 9, pulang jam 6, tidur bisa bangkong, pulang kerja bisa YouTube sepuasnya. Gajian sama rekosone saat aku kerja dulu. Lembur 4 jam baru nerima 2 juta. Kalau sekarang, santai bro, udah 2 juta won. Jadi itu perubahannya, lebih bersyukur Mas. secara nominal emang bener 2 juta ya Mas? Iya, lebih bersyukur saya Mas. Tapi kayaknya ininya juga kena inflasi gitu. Tapi Mas, biasanya udah turun dong harusnya. Kata siapa? Dulu 1 juta won di 1.300.000 di kontrak terakhir 2018. Dulu kirim 1 juta won itu bisa jadi 9 juta 10 juta. Kurs berapa dulu Mas? Ya taruh kata 10, anggapnya 10. Kalau sekarang kan dengan nominal rupiah yang sama kan Mas. Kalau sekarang 2 juta sama kirim bisa jadi 23. Sama rupiahnya ya jatuhnya sama 23 juta rupiah. Ayo coba. Ya, tapi dulu harga tanah nggak sama hal ini Mas. Kata siapa? Lo punya uang, lo kuasa, lo bisa nabung uang won, ya bisa beli tanah, nggak ada kata murah mahal. Saat itu murah, tapi kalau kamu nggak kerja di Korea, gimana mau beli? Iya sih. Ayo. Bener. Iya kan? Iya, gimana ya? Soalnya sekarang juga saingannya banyak banget yang di Korea. Nah itu, jadi makanya karena banyak minat, jadi harganya naik. Tapi bisa kan? Daripada kamu nggak sama sekali nggak bisa, berarti murah nih bisa. Bisa beli murah. Iya. Bisa. Itulah
perubahanku, apa yang saya rasakan perubahan yaitu tentang gaji kita santai udah 2 juta tanpa lembur. Dikuruskan malah lebih tinggi kursi ini daripada kursi saya. Jadi enakan sekarang ya? Ya jelas gitu. Itu poin ya. Oke. Ya lanjut Mas, gimana? Ini banyak juga pengalaman ya dari Mas. Udah senior Mas udah. Kan gini, katanya Masnya kan boros. Kalau boros kan identik motor 2 tak tuh. Ya kan? Lebih cepat mana larinya Mas? Iya. Otomatis kan pengalaman lebih cepat, lebih jauh. Ya lanjut, moga-moga. Jadi karena kan sampean juga udah kembali ke Korea sini nih. Iya. Udah kembali ke Korea sini, terus ada banyak kegiatan lagi lah terutama karena kan semakin sampean melangkah, ibarat kata orang kan semakin kita melangkah semakin banyak rintangan dan tantangan yang kita Pasti, hadapi. Betul. iya. Nah, apalagi sampean kan sekarang seorang YouTuber dan followernya pun juga udah berapa nih? 600 ribuan. Nah, 600.000 apalagi 600.000 Iya, nih. Ibaratnya kalau keluar dikit, Mas Bami Junior lah gitu kan, paling enggak lah. Jadi ditambah habis ini sampean mau lanjutin kuliah yang mau ibaratnya mau menyelesaikan kuliah yang kemarin. Betul. Apalagi tambah lagi sampean udah punya keluarga, 2 anak. Nah, gimana sampean untuk mengatur waktunya biar ini buat keluarga, ini buat temen, ini buat kuliah. Jadi kan itu banyak tuh. Iya. Gimana caranya? Siap. Jadi untuk waktu itu kita berbicara untuk mengatur waktu ya, bukan mengatur keuangan ya. Iya, Waktu ya. Waktu. Untuk waktu sebenarnya yang jelas yang udah waktu paten itu kan jam kerja kita di perusahaan. Ya benar. Ya kan. Jadi itu nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dirubah. Ya kan. Kalau waktumu sisa 3 jam ya manfaatkan betul. Nah, berhubung waktu sampean beda-beda. Di situ saya bisa ngatur waktu kerja, pulang kerja jam 6, ibaratnya kita bisa menghubungi keluarga. Habis itu kita bisa ngedit video. Lah nanti kalau ada jam longgar, kita mikir kuliah kita gimana. Nah, kita mikir kuliahnya di UT kan nggak tiap hari. Cuma pas waktu ada semesternya saja. Itu pun kan hari libur juga, nggak waktu jam kerja kan, waktu kita mikir di UT-nya. Jadi itu tetap bisa di manajemen gitu loh Mas. Tapi yang jelas jangan sampai mengubah waktu patenmu di sini dengan rubah kamu sendiri. Kan urusannya bos itu. Benar. Itu tidak bisa diganggu. Gak itu. bisa, itu wajib jam segitu ya jam segitu. Nggak bisa dinego ya? Gak bisa dinego. Cuman gimana lebihnya waktu kewajibanmu itu bisa memaksimalkan yang bermanfaat daripada buat makan tidur Scroll TikTok. lah, kan gitu kan Mas. Iya, bener banget. Itu sih untuk waktu seperti itu, jangan sampai ganggu waktu inti udah. Ini sepertinya waktu juga udah berapa menit nih? Udah 20 menitan ya? 20 menitan, oke. Ini dari kita, ini Mas, mumpung Mas Basin dulu udah kesini, kita ada kenang-kenangan Ya, dari kita. Siap. Ini saya ambilkan dulu ya Mas. Siap. Ini ada jaket UT. Siap. Mungkin Mas Bajindul belum merasakan jaket ini. Belum sama sekali guys. Ada jaket UT seperti ini. Ini kebetulan ada sisa. Siap. Belakangnya tulisannya, iya, Korea Open University Student Association. Istimewa. BEM Kausa itu. Oh, gitu. Ini singkatan dari Kausanya itu ini. Oh, Ada siap. logonya juga UT Korea. Oke siap. Terima kasih banyak Mas Bisa ya. dipakai. Mungkin bisa dicoba dulu Mas. Pas biar- nggak size-nya. Nah, Kalau tubuhku ini membohongi Mas. Kelihatannya saya kurus. Tapi kalau buka badan, kalian semua mungkin kalah mungkin. padahal jadi malu lagi. Izin ya, tak pakai ya Mas. Ya siap, biar samaan ya. Insya Allah ukurannya pas ini, XL ini. Wih, Keren, Mas. keren nih. Oh, tambah cerah Mas. Kalau ya lebih muda 10 tahun Mas. Ini disuruh pakai doang. Iya dikasih. Oh dikasih, oh terima kasih. Oke terima kasih. Nah, ini juga ada ini Gantungan. kunci ini dari event kita Nanti. Winter Sport.
Kita ini dari teman-teman main ski bareng Mas ceritanya. Gitu. Nah, ini barangkali tahun depan pengen ikut ke tanggal 29 2025. Dulu kayaknya udah pernah ikut ya? Udah pernah ikut. Aku pernah lihat soalnya. Itu posternya ini gestar Bajindul gitu. Iya, betul. Terima kasih banyak Mas ya. Wah, iki wis di luar pikiran kita. Yus, terima kasih. Semoga lancar pengurusannya ini, pengurus semua guys ternyata. Mantap guys. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Kesempatan Mas. Mungkin ini Mas, last segment ini mungkin. Nah, ini karena udah penghujung acara, mungkin kita dari BEM ingin sedikit satu atau dua kata atau beberapa kata untuk motivasi buat kita semua. Bagaimana nih tentang kerja di Korea itu intinya campuran dari kerja Korea terus perkuliahan ngatur waktu. Jadi saya minta sampean untuk memotivasi kita semua. Oke, siap. Jadi begini ya Bos ya, setiap orang punya problem masing-masing. Setiap orang punya masalah di pekerjaan masing-masing. Cuman kalian ingat, apapun masalahmu itu pasti ada jalan keluar. Cuman yang kita bisa dalamin dalam hal ini, ketika kita punya masalah, kita jangan rasa kecewanya dulu yang didulukan. Ambil aja hikmahnya. Iya kan? Ambil aja hikmahnya biar kita bisa menjalani permasalahan tersebut. Contoh kecil. Di sini sampean mau kuliah ke UT. Sampean tergesa-gesa nih waktu. Di sini ada sampean ketinggalan bis. Padahal di sini sampean membutuhkan serius waktu kan. Ternyata ketinggalan bis. Di situ kalau sampean ngambil sisi negatifnya, aduh ketinggalan bis, kamu miso-miso, nesu, kecewa, wah entah ini gimana lah. Kalau kamu ngambil hikmahnya, mungkin aku dikasih ketinggalan bis, ternyata bis yang depan itu ternyata kecelakaan. Untung saya gak dapat bis yang tepat. Andai kata saya dapat bis itu, pasti saya malah nggak sampai ke UT. Nah, jadi setiap masalah, setiap problem, jangan dilihat masalahnya, tapi kita ambil hikmahnya. Contoh kecilnya kita di perusahaan, kita ngomong di Korea perusahaan. Contoh kecilnya, sampean kerja di bagian peleburan. Contoh, ini mandornya gua lah, marah ke sampean. Sampean melakukan kesalahan kecil, tapi sampean nggak terima. Walah, mandak kesalahan kecil ya aku dimarah-marahin. Itu kalau sampean kecewanya dulu, mangkalnya dulu. Tapi kalau diambil hikmahnya, ya Allah, untungnya aku salah masukan kecil aja aku diperingatin. Coba nih aku gak diperingatin, aku gak dikerasin, aku teledor, saya masukkan jumlah banyak, ternyata kesalahan yang lebih besar ya. Kesalahan lebih besar, aku malah gak bisa jadi kerja senyaman ini. Iya kan? Oke, aku bisa nangkep clear poinnya. Ya. Aku bisa nangkep poinnya Mas. Yang pertama, keterlambatan bisa jadi sebuah sebab keselamatan kita. Betul. Yang kedua, kritik. Betul. Kritik itu bisa menyelamatkan kita, bisa membangun kita lebih baik gitu ya. Jangan diambil mentah-mentah, ambil sisi hikmahnya. Siap Mas. Mungkin ini ada tambahan dari saya, ada pesan-pesan buat teman-teman yang belum berkuliah, mungkin kalau ingin kuliah gimana nih pesan dari Mas Bajindul sendiri? Kalau ingin kuliah ya guys ya, di sini waktu kita pasti ada yang namanya pabrik Sabtu Minggu wajib libur, pasti ada, pasti ada lah. Daripada waktu sampean itu ibaratnya terbuang sia-sia, apalagi kalian masih usia 20 ke 25-an, itu ibaratnya daripada keluar yang nggak jelas, mending keluar ke kampus BEM UT. Ini kan ada di Ansan nih, jadi ada pengen kuliah bisa langsung ke BEM Kousanya Ansan sini, tanya-tanya, bisa tambah relasi. Di situ kalian gali saja, masalah minat nggak minat, yang penting kamu menggali dulu, memanfaatkan waktu luangmu, gak keluyuran gak jelas, kan gitu. Jadi di sela waktu luangmu dalam bekerja, kamu masih pulang-pulang bisa, moga-moga kita bisa dapat gelar Bajindul SIKOM. Wah. Amin ya. Tapi aku kan masih belum clear, masih dalam berusaha, masih dalam perjuangan. Kalau kita punya niatan, entah itu ke belakangnya saya berhasil dapat gelar atau tidak, yang penting saya berjuang dulu. Betul. Tapi nyatanya nggak nyangka
Zaman baru semester 3, 4. Saya udah semester 8. Hapus Mas Bajindul, saya real semester 8. Kan cuma tinggal mengulangi toh. Saking pinternya saya itu mungkin. Tapi keren banget sih Mas Bajindul bisa konsisten sampai bertahun-tahun ini. Iya, Kan beberapa di antara kita kan baru setahun 2 tahun udah nyerah gitu aja. Ya benar. Tapi emang ulet nih Mas Bajindul. tapi bukan ular berbisa loh. Ulet ya. Maksudnya Semangatnya itu bener. ada rintangan, hadapi terus itu. Jadi Karena gini Mas ya, semua itu memang nggak ada yang instan, Iya, benar. butuh proses, ya kan. Zaman memandang saya, wah Mas Bajindul di rumah udah punya hunian sendiri, padahal di Korea kerjanya kan seperti ini, berat ya berat. ya Wah Mas Bajindul udah S1, tapi kan aku udah tahun-tahun yang lalu udah kuliah dari semester 1 sama seperti sampean. Jadi semua itu butuh proses. Proses ya. Kalau kamu ingin menjadi impianmu tercapai, ya proses dulu yang dilalui. Bukan cuma lihat dari video doang. Oke guys, Itu ya guys ya. Cukup sekian sampai di sini guys mungkin. Siap. Mas Putra. Oke, mungkin terima kasih untuk Mas Bajindul dan terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa subscribe di YouTube Mas Bajindul yaitu Siap. Gokil Abis yang di Terima sini kasih. ada YouTube podcast BEM Kausa dan sukses buat semuanya dan kita tunggu Siap. konten-konten menarik selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Bye bye. Terima kasih buat Mas Putra sama Mas Saiful. Mas Saiful atas saya dikasih spesial di sini. Terima kasih buat UT juga penyelenggara semuanya yang ada di Korea. Terima kasih atas waktu dan luangnya yang diberikan kepada saya. Ya intinya satu kata lagi, tak ada kata yang tak mungkin di dunia ini. Apa itu? Selagi kamu mau berusaha, selagi kamu punya impian, pasti tercapai. Thank you. Terima kasih Sorry. dan sampai jumpa lagi. Bye bye. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.